Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari matkul mata kuliah Pancasila yang bertema pemahaman negara, NKRI, dan juga perkembangan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang beranggotakan saya Takinariama Ramadhanu Ardias dengan NIM 4004-032-465-0095 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Nadif Pratama dengan NIM 400403246500087. Dan terakhir saya Yudit Abrar dengan NIM 400403246501110. Di sini saya akan memberikan yang pertama yaitu pengertian negara. Apa itu negara? Negara yaitu merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat, wilayah, serta menjalankan pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama. Negara memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama ada rakyat, sekelompok orang banyak atau penghuni suatu negara yang memiliki hubungan kolektif dan kepentingan bersama, baik sebagai warga negara maupun penduduk, dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negara tersebut. Yang kedua ada wilayah. Apa itu wilayah? Yaitu daerah kekuasaan tempat berlakunya kedaulatan negara, yaitu ruang hidup bagi rakyat dan tempat pemerintahan menjalankan kewenangannya. Yang ketiga yaitu ada pemerintah. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur, mengurus, dan menjaga ketertiban negara. Dan yang terakhir ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur dan mengendalikan segala urusan tanpa campur tangan pihak lain. Tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan dapat dijabarkan operasionally, yaitu perlindungan, menjamin keamanan dan keselamatan warga dari ancaman dalam atau luar negeri, kesejahteraan, kebijakan publik untuk distribusi sumber daya, pelayanan sosial, dan pembangunan ekonomi. Keempat, pendidikan. Ketiga, pendidikan. Penyediaan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir ada kontribusi global, yaitu menjaga perdamaian dan keadilan internasional sebagai bagian tugas diplomatik negara. Bagaimana terbentuknya NKRI? Ini ada kronologi singkat dan faktor pembentuknya, yaitu ada Sumpah Pemuda 1928 itu Deklarasi Persatuan Bangsa. Kemudian ada Proklamasi 17 Agustus yang dibedakan oleh Soekarno, yaitu untuk lahirnya Indonesia Merdeka. Itu ada terus ada PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 dan Dasar Hukum Negara. Kemudian ada faktor kolonialisme dan Jepang meningkatkan kesadaran nasional. Yang terakhir ada negara, dipilih NKRI bukan federal untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah berlandaskan Pancasila. Kemudian implementasi politik dan administratif temuan studi modern. Studi terkini menyorot dinamika setelah reformasi 1998 sampai 2004. Indonesia mengadopsi desentralisasi luas dan otonomi daerah untuk merespon kebutuhan lokal tanpa meruntuhkan kesatuan negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memperbaiki respon kebijakan lokal. Contohnya respon COVID-19 di daerah, tetapi juga menimbulkan tantangan. Pengertian konstitusi dan
konstitusionalisme. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi itu adalah dokumen hukum dasar yang menempatkan aturan utama tentang struktur pemerintah, pembagian kekuasaan, mekanisme pemilihan, jaminan hak asasi, dan aturan mengenai amandemen. Fungsi utamanya itu ada legitimasi pemerintah. Yang kedua, ada membatasi kekuasaan. Yang ketiga, menjamin hak warga negara. Yang keempat, menyelesaikan konflik politik lewat hukum. Pengertian konstitusionalisme adalah konstitusionalisme menegaskan bahwa negara harus beroperasi di bawah hukum tertinggi atau rule of law, sehingga kekuasaan tidak menjadi absolut. Prinsip-prinsip penting itu ada pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, pelindungan HAM, dan akses terhadap mekanisme hukum independen. Isi konstitusi UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan itu ada di tahun 1945 sampai 1999, itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang kedua, kekuasaan negara terpusat pada presiden, sistem presidensial dengan ciri sangat kuat. DPR hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping tanpa kekuasaan legislatif yang benar. Tidak ada pembatasan masa jabatan presiden secara tegas. Jaminan hak asasi manusia masih terbatas. UUD 1945 sesudah perubahan itu ada di tahun 1999 sampai 2002. Dilakukan melalui 4 kali amandemen menghasilkan perubahan yang mendasar. Seperti jumlah bab bertambah dari 16 menjadi 21 dan pasal dari 37 menjadi 73. Kekuasaan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Lahirnya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. DPR memiliki kewenangan legislatif yang lebih kuat. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jaminan hak asasi manusia diatur secara eksplisit dalam bab ke-10A. Prinsip check and balance diterapkan antar lembaga negara. Otonomi daerah diperkuat untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah. Nah, lalu setelah itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen yang bagian karakteristik utamanya. Nah, yang pertama dari struktur itu ada pembukaan, lalu ditambah dengan batang tubuh yang relatif ringkas yang berisi 16 bab, 37 pasal pada versi awal. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif kuat yang dimana di situ presiden memegang wewenang luas, namun sedikit pembatasan formal pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru. Lalu yang ketiga ada lemahnya mekanisme pemisahan kekuasaan yang dimana di sini peran DPR tentunya lebih terbatas dan juga tidak ada lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Lalu yang terakhir ada HAM yang dimana di sini jaminan hak asasi manusia tidak sebanyak formulasi pasca amandemen. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002, perubahan substantif. Yang pertama ada demokrasi perwakilan yang dimana DPR punya wewenang legislasi yang lebih jelas namun dibentuk oleh DPD, dan juga untuk presiden masa jabatan maksimal hanya 2 periode dan juga pemilihannya langsung dipilih oleh rakyat. Lalu yang ketiga Mahkamah Konstitusi berperan untuk menguji undang-undang dan juga menyelesaikan sengketa konstitusi lalu membubarkan partai politik. Lalu yang keempat ada hak asasi manusia yang dimana tentunya dimuat lebih tegas dalam konstitusi. Yang kelima ada desentralisasi
yaitu kewenangan lebih besar untuk pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada check and balance, yang dimana di sini wewenang antar lembaga lebih jelas, dan juga mencegah dominasi eksekutif. Nah, lalu berdasarkan temuan jurnal terkini terkait efek amandemen, jurnal 5 tahun terakhir. Yang pertama, legislasi dan juga DPR. Strukturnya membaik, namun masih dipengaruhi oleh politisasi, alias reformasi legislasi harus terus didorong. Lalu yang kedua, ada peran Mahkamah Konstitusi, yang dimana jumlah singkatannya sudah meningkat. Mahkamah Konstitusi sendiri makin penting, namun juga terbebani. Dan yang ketiga, ada kontestasi ideologi, yang dimana isu Pancasila dan identitas jadi perdebatan, namun dan juga memengaruhi arah kebijakan dan interpretasi konstitusi. Nah, sebagai penutup, mungkin dari materi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai negara, NKRI, dan juga konstitusi sangatlah penting bagi setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya dokumen hukum, namun juga pedoman dalam menjaga persatuan demokrasi dan juga keadilan sosial di Indonesia. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.